Justru juga cukup banyak pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai hubungan yang baik dengan pimpinan-pimpinan FPI dan juga dengan organisasi Front Pembela Islam. Kenapa itu terjadi? Dan kenapa diberlakukan sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, tanggal 30 Desember 2020, di penghujung tahun ini, tiba-tiba kita mendengar sebuah konferensi pers dari beberapa institusi mewakili pemerintah tentang pelarangan terhadap Front Pembela Islam atau FPI. Konferensi pers ini adalah tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Dan di situ ada beberapa institusi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kumham, Kepolisian Republik Indonesia, Kominfo, Kejaksaan Agung, dan BNPT. Saudara-saudara, FPI ini sudah ada sejak tahun 1998. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah mewawancarai Sekjen FPI, Saudara Munarman, tentang perjalanan FPI selama 22 tahun. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi sosial kemanusiaan dan juga tentu saja dakwah, dan selama ini dianggap oleh sebagian dan bahkan sebagian besar masyarakat sangat bermanfaat, terutama ketika terjadi bencana kemanusiaan, bencana alam di berbagai tempat. Salah satu yang paling monumental adalah ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2004 atau 16 tahun yang lalu. Nah, sekarang organisasi ini kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang dengan alasan salah satunya tidak mempunyai legal standing. Dan legal standing ini adalah tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, yaitu apa yang disebut sebagai SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Kita tahu bahwa ini sudah menjadi polemik sejak Juni 2019. Ketika itu ada hambatan-hambatan sehingga membuat organisasi FPI ini tidak bisa memperpanjang SKT-nya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mendaftar. Dan kita juga tahu bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menjamin kebebasan. Kebebasan untuk berpendapat, baik lisan maupun tulisan, kebebasan untuk berserikat, yaitu berorganisasi dan berkumpul. Ini adalah bagian dari jaminan dasar konstitusi kita terhadap hak-hak rakyat, terutama yang menyangkut masalah hak demokrasi. Dengan adanya pelarangan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya. Kenapa baru terjadi sekarang? Kenapa tidak terjadi ketika bulan Juni 2019? Kenapa selama ini dalam proses pada waktu itu dan sebelumnya justru juga cukup banyak pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai hubungan yang baik dengan pimpinan-pimpinan FPI dan juga dengan organisasi Front Pembela Islam. Kenapa itu terjadi? Dan kenapa diberlakukan sekarang? Ini adalah yang menjadi pertanyaan publik. Ada apa sebetulnya hingga 6 kementerian melakukan surat keputusan bersama menghentikan organisasi ini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul. Karena kalau kita lihat undang-undang kita dan prinsip negara kita adalah negara hukum, seharusnya tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan pemerintah terhadap organisasi ini bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Dan seharusnya pelarangan atau pembubaran, penghentian kegiatan organisasi itu bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan.
sehingga masyarakat bisa menilai dan bisa melihat secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah menurut saya pokok persoalan kenapa menjadi tanda tanya besar, sehingga ini akan mengakibatkan negara kita yang selalu mengklaim sebagai negara demokrasi ketiga terbesar sebenarnya sudah tidak lagi demokratis. Dan ini adalah satu praktek otoritarianisme yang sangat telanjang. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi ini sehingga kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi dan ini tidak menjadi preseden bagi organisasi-organisasi massa lain karena ini bagian dari civil society dan kita harus berdemokrasi dengan satu prinsip yang saya kira sudah ada di dalam falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi prinsip musyawarah itu adalah bagian yang sangat penting dalam tradisi demokrasi kita. Kelihatannya tidak ada musyawarah, tidak ada tabayun, bahkan tidak ada proses pengadilan. Dan ini yang menurut saya patut kita sesali sebagai catatan hitam bagi perkembangan demokrasi di Indonesia di penghujung tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.